Yap, lanjut lagi di seri PPH orang pribadi, dan pada chapter kali ini kita akan membahas mengenai status kewajiban perpajakan dari WP OP ya. Kita akan membahas mengenai status perpajakan orang pribadi itu eh, berdasarkan yang nantinya akan dilaporkan di dalam SPT tahunan PPH orang pribadi. Yaitu nanti kita akan belajar mengenai statusnya KK, kepala keluarga, HB, hidup berpisah, PH, pisah harta, dan MT ya, memilih terpisah. Kita juga membahas mengenai penghasilan anak yang belum dewasa, serta penggabungan penghasilan suami dan istri. Nah, kita akan bahas bersama ya. Pertama adalah mengenai status kewajiban perpajakan dari wajib pajak itu sendiri, yaitu WPOP ya. Dalam pengenaan pajak ya, berdasarkan UU PPH, ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Ya. Jadi basically tidak ada uh, pemisahan atau misalnya anggota keluarga yang berdiri sendiri gitu ya, karena menempatkan satu unit keluarga itu merupakan satu kesatuan ekonomi, yang artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga itu digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak, dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga, yang dalam hal ini statusnya adalah sebagai KK, yaitu kepala keluarga. Namun dalam hal-hal tertentu maka pemenuhan kewajiban pajak itu bisa dilakukan secara terpisah ya, artinya bukan lagi KK. Kalau misalnya anggota keluarga yang misalnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, secara umum ya, biasanya kan suami bekerja, istri di rumah, dan anak-anak misalnya sekolah gitu. Ini hanya sebagai contoh saja, hanya sebagai contoh. Maka nanti statusnya kan kakak gitu ya. Atau kalau misalnya istrinya juga bekerja, ayah bekerja, istri bekerja, anak-anak ada gitu ya. Maka nanti ini sebenarnya adalah satu unit kesatuan. Nanti akan digabung menjadi satu penghasilannya, yaitu di dalam penghasilan di suami. Atau bisa juga suami bekerja, istri juga bekerja, anak-anak yang masih di bawah 18 tahun misalnya gitu, dia nyambi jadi penyanyi cilik gitu, ada penghasilan. Nah, ini juga bagian dari satu unit kesatuan ekonomis itu tadi, sehingga nanti secara umum kewajiban perpajakannya adalah ada pada di kepala keluarga itu. Namun demikian, ada hal-hal tertentu yang dapat dilakukan secara terpisah. Nah, kita lihat tadi status ini ya, kewajiban itu ya. Di SPT tahunan orang pribadi, di sana nanti ada status kewajibannya itu, yaitu pertama sebagai kakak ya, sebagai kepala keluarga. Bahwa kewajiban perpajakan suami istri atau keluarga itu digabung. Dan di sini istri tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Makanya digabung tadi ya. Dan istri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban ini, maka dia menggunakan NPWP suami atau NPWP kepala keluarga. Sebagai contoh, kalau misalnya suami bekerja, istri juga bekerja, namun mereka tidak ada pemisahan harta gitu ya, tidak ada atau istri tidak menghendaki untuk melaksanakan perpajakan sendiri gitu ya. Maka ketika istri nanti bekerja itu, dia memberikan NPWP suaminya di tempat dia bekerja, sehingga nanti yang dipotong itu adalah atas nama suaminya itu tadi secara perpajakan gitu ya. Adapun kalau misalnya secara ekonomi, secara akuntansi ya bisa jadi nama istri cekin nama suami gitu secara akuntansi, secara ekonominya di billnya gitu ya misalnya. Tapi kalau secara perpajakan bukti potongnya nanti itu adalah dengan menggunakan NPWP suami. Practically biasanya NPWP-nya tetap NPWP suami dan namanya adalah nama istri garis miring nama suaminya. Itu practically. Tapi bisa juga dengan mekanisme yang lainnya itu ya. Kemudian status yang kedua adalah HB ya. Ini bukan pensil HB ya, tapi hidup berpisah ya. Nah, penghasilan suami istri ini dikenai pajak secara terpisah ya, karena suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Ya. Nah, ini
di masyarakat tertentu ya, terutama yang mungkin menganut agama tertentu yang tidak boleh cerai gitu kan ya. Nah, mereka bisa jadi sebenarnya telah hidup berpisah ya atas putusan hakim ya. Namun mungkin secara keagamaan mereka tidak cerai karena dalam agama tersebut tidak membolehkan adanya perceraian. Nah, namun untuk legalitasnya itu eh, mereka telah hidup berpisah sehingga atas pemenuhan kewajiban ini maka dia disebutnya sebagai HB itu ya, hidup berpisah. Untuk yang ketiga adalah pisah harta atau pisah penghasilan gitu ya. Adanya pisah harta dan penghasilan. Makanya disebut sebagai PH ya, pisah harta gitu ya. Yaitu suami istri ini masih menikah dan tidak ada masalah apa-apa ya, mungkin ya. Dia dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta. Nah, di sini di PH ini suami istri itu masih bersama, nggak ada putusan hakim berpisah ya, itu masih bersama. Tapi istrinya menghendaki untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri dan di sana ada perjanjian pemisahan harta dan perjanjian penghasilan. Sedangkan yang keempat ini memilih terpisah atau MT ya, yaitu penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena dikenai oleh istri yang memilih untuk menjalankan untuk kewajiban perpajakan sendiri, tetapi di sini bedanya adalah tidak ada perjanjian tertulis. Jadi bedanya antara PH dan MT adalah apakah di sana ada perjanjian tertulis atau tidak ada perjanjian tertulis. Begitu. Kemudian apa bedanya dengan pemotongan PP pasal 21? Kan di chapter yang bagian yang PP pasal 21 itu kan ada PTKP untuk yang istri yang bekerja kembali, istri yang bekerja gitu ya. Istri yang bekerja. Nah, kan biasanya di sana ada biasanya kalau misalnya istri bekerja, suami juga bekerja kan istrinya nanti statusnya PTKP-nya kan TK0 gitu ya. Kemudian untuk yang PTKP yang suaminya kan tetap K gitu ya, KI atau misalnya K. Nah, itu ini sedikit berbeda konsepnya ya, bahwasanya untuk jika istri misalnya bekerja, itu kan nanti ada bukti potong PP pasal 21 di tempatnya bekerja, maka nanti akan digabungkan dengan suaminya kalau misalnya tidak ada perjanjian atau statusnya tetap kakak gitu ya. Maka nanti akan digabung. Bagaimana contohnya? Nanti kita akan bahas kita bersama gitu. Nah, kita lihat dari struktur tadi ya, dari definisi dan juga dari pengertian KK, HB, PH, dan MT ini, maka kita akan mendapatkan hal seperti ini ya. Bahwasanya pada KK ini ya, atau kepala keluarga ini ya, itu kan tadi tidak ada pemisahan harta, tidak ada pemisahan penghasilan ya dari suami dan istri ya. Maka berlaku pula di sini adalah bahwasanya satu keluarga itu merupakan satu unit ekonomi gitu ya. Dan kalau misalnya di dalam status KK ini ya, kalau istri hanya bekerja dari satu pemberi kerja saja, maka penghasilan istri itu dianggap final. Ya, dianggap final. Artinya tidak lagi digabung dengan penghasilan suami. Nah, kenapa? Karena itu untuk mempermudah gitu ya. Sebagaimana tadi diketahui bahwasanya satu kakak itulah satu unit ekonomi. Tapi kalau misalnya istri itu, misalnya ini ya, di yang status kakak ini ya, istri itu punya bekerja lebih dari satu. Misalnya istri bekerja dari PT A, dia juga nyambi juga di PT B, dia juga punya penghasilan lain di punya toko, misalnya toko kelontong di rumah gitu ya. Maka nanti sifatnya tidak lagi final. Penghasilan istri itu tidak lagi final di dalam aspek tahunan suaminya gitu ya. Karena yang sifatnya final itu hanyalah jika istri mendapatkan atau memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja saja. Terus untuk yang status HB ini ya, ini kan tadi kan berpisah karena adanya putusan hakim ya. Ya, sehingga di sini kewajiban suami dan istri itu adalah
terpisah. Ya, kewajiban suami dan istri terpisah. Karena masing-masing dikenakan pajak sendiri-sendiri. Nah, jadi PTKP-nya suami adalah TK, PTKP-nya istri adalah TK. Jadi mereka di dalam perpajakannya seolah mereka bukan siapa-siapa nih ya. Bukan siapa-siapa, sehingga masing-masing adalah sendiri-sendiri. Gitu. Terus untuk yang ketiga, yaitu untuk yang PH ya, pisah harta ya. Nah, ini kan tadi kan bedanya dengan MT kan, kalau PH itu kan ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan ya. Maka nantinya penghasilan istri dan suami itu digabung dulu ya. Digabung dulu. Kemudian baru di-split. Suami berapa, digabung dulu penghasilannya, kemudian PTKP-nya juga digabung dulu, kemudian dihitung pajak terutangnya berapa, kemudian baru di-split. Untuk yang suami berapa, untuk yang istri berapa, secara proporsional sesuai dengan penghasilan netonya. Nah, untuk yang PH dan MT ini juga sama ya caranya ya. Hanya tadi bedanya adalah apakah ada perjanjian pemisahan harta atau tidak ada perjanjian harta. Tapi antara PH dan MT ini sama ya, bahwasanya istri suami punya NPWP, istri juga punya NPWP. Jadi masing-masing punya NPWP. Untuk penghitungannya adalah penghasilan suami dan istri digabung dulu, kemudian PTKP digabung juga, baru kemudian di-split berdasarkan secara proporsional berdasarkan penghasilan itu antara suami dan istri tersebut. Terus kalau misalnya anaknya juga punya penghasilan gimana? Kalau misalnya di sini ya anaknya digabung ke penghasilan bapaknya. Nah ini dibahas lebih mendetail ya mengenai penghasilan anak yang belum dewasa. Yang belum dewasa itu adalah bagaimana gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa adalah penghasilan dari anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Gitu ya. Belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Kalau misalnya dia 16 tahun sudah menikah, berarti ya dia tidak lagi masuk kategori sebagai penghasilan anak yang belum dewasa. Dia dianggap sudah dewasa gitu ya. Terus penghasilan anak yang belum dewasa ini ya, dari manapun sumbernya dan apapun sifat pekerjaannya, maka dia nanti akan digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama, gitu ya. Jadi secara perpajakan, karena keluarga itu merupakan satu entitas ekonomi, maka akan digabung dengan penghasilan orang tuanya, itu penghasilan kakak atau bapaknya itu ya. Terus kalau misalnya ini, apabila seorang anak belum dewasa ya, yang orang tuanya telah berpisah, terus anak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan, maka dia digabung dengan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya. Berdasarkan keadaan sebenarnya itu apa? Yaitu anak itu ikut siapa? Ikut ayahnya atau ikut ibunya? Karena di sini kan ayah orang tuanya sudah berpisah ya, sudah cerai gitu ya. Jadi nanti anak itu bisa ikut ayahnya, bisa ikut ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya, artinya keadaan realnya. Terus kalau misalnya anak itu misalnya juga berpisah dari mereka semuanya, ya, berpisah dari kedua orang tuanya itu, bagaimana? Ya maka siapa pengampu dari anak tersebut gitu ya. Yang berikutnya adalah mengenai penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami ya. Penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Nah, di pasal 8 Undang-Undang PPh itu bahwasanya disebutkan bahwa penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Ya. Nah, penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan istri diperoleh dari penghasilan sebagai pegawai yang telah dipotong oleh
pemberi kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Bahwa penghasilan istri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja. Terus, penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas atau suami atau anggota keluarga yang lainnya. Maksudnya dianggap sebagai final, itu adalah penghasilan istri tidak digabung dengan penghasilan suaminya, yang artinya hanya sekedar dilaporkan saja berapa penghasilan istrinya, berapa PPh yang telah dipotong atau dipungutnya, sudah selesai, dilaporkan saja. Ini misalnya nih, wajib pajak A nih ya, memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar 100 juta rupiah. Ini neto, udah neto ya, jadi nggak perlu ngitung lagi ya. Dia mempunyai seorang istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar 70 juta rupiah. Ini dari istrinya. Terus apabila penghasilan tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong oleh pajak oleh pemberi kerja tersebut, dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suaminya atau anggota keluarga yang lainnya, maka penghasilan neto sebesar 70 juta ini tidak digabung lagi dengan penghasilan A atau tuan A. Dan penghasilan pajak atas penghasilan istri itu bersifat final. Ya. Kemudian apabila selain menjadi pegawai ini ya, apabila misalnya ini masih kasusnya masih nyambung, selain menjadi pegawai, istri A juga menjalankan usaha. Misalnya dia punya salon kecantikan dengan penghasilan itu sebesar 80 juta. Terus seluruh penghasilan istri jadinya berapa? Yaitu sebesar 150 juta. Ini nantinya akan digabungkan dengan penghasilan tuan A. Dengan penggabungan tersebut, maka nanti A dikenai pajak atas penghasilan itu sebesar 250 juta, yaitu 100 juta adalah penghasilan A, kemudian 70 adalah penghasilan istri sebagai karyawan, dan 80 adalah penghasilan istri dari salon kecantikan. Terus, atas hal ini, maka penghasilan istri itu tidak bersifat final, tidak final. Yang artinya, kredit pajaknya atau potongan pajaknya itu juga bisa dikreditkan terhadap pajak yang terutang dari penghasilan 250 juta rupiah tadi. Yang artinya, penggabungan penghasilan suami dan istri digabung berapa nanti total netonya, kemudian PTKP-nya adalah PTKP dari KI ya, K kawin, istri juga punya penghasilan gitu ya. Terus dihitung berapa nanti pajaknya, serta nanti PPh yang telah dipotong dari pemberi kerja di mana istri bekerja itu bisa juga dikreditkan. Ini contohnya ini ya, untuk hitung penghasilan itu nih ya. Misalnya nih, pada tahun 2019 ya, Anto yang merupakan karyawan swasta mendapatkan gaji tiap bulannya dengan penghasilan neto setahun sebesar 120 juta rupiah. Ya, dia dapat gaji bulanan tiap bulan. Terus neto setahunnya adalah 120 juta rupiah. Kemudian istrinya yaitu Anti juga karyawati di perusahaan yang sama, mendapatkan gaji bulanan dengan penghasilan bruto setahun 110 juta rupiah. Anak mereka, Anita, berusia masih 15 tahun dan belum nikah nih ya. Pada tahun 2019 juga mendapatkan hadiah dan memenangkan lomba melukis sebesar 50 juta rupiah. Nah, keluarga tersebut hanya memiliki satu NPWP, yaitu NPWP-nya Pak Anto tadi. Nah, kita akan bahas ini kondisi yang ini ya, bahwa keluarga ini termasuk dalam satu kesatuan ekonomis, yang berarti berstatus kewajiban perpajakan KK. Tidak ada pemisahan harta di sana. Kemudian, penghasilan neto keluarga tersebut dihitung sesuai dengan ketentuan, yaitu bahwasanya penghasilan Anto ditambah penghasilan dari Anita, ya, plus anak nih ya. Anita itu anak ya. Terus, untuk penghasilan istri, karena hanya dari satu pemberi kerja, maka dia bersifat final, sehingga tidak ditambahkan. Sehingga atas itu, penghasilan neto keluarga tersebut adalah 120 juta ditambah 50 juta, sama dengan 170 juta rupiah. Dan yang dari istri itu final. Final artinya dia tidak perlu digabung, tidak perlu digabungkan lagi dengan penghasilan suaminya. Hanya dilaporkan saja di
SPT suaminya, SPT-nya Anto gitu ya. Ada nanti di SPT tahunan yang akan kita bahas pada chapter lainnya, ada kolom penghasilan istri dari satu pemberi kerja, dan itu bersifat final. Nah, ini contoh untuk perhitungan penghasilan Anto yang kedua nih ya. Pada tahun 2019 ini ya, ini masih yang sama ya. Anto, karyawan swasta, mendapatkan gaji tiap bulan dan dengan penghasilan neto setahun 120 juta. Istrinya Anti karyawan ya. Gaji netonya 110 juta rupiah. Anak mereka Anita 15 tahun, dia punya hadiah lomba melukis 50 juta. Nah, ini adalah masalahnya adalah baik Anto maupun Anti memiliki NBP masing-masing. Ya. Meski tidak ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Nggak punya perjanjian, berarti dia statusnya apa nih? Nantinya MT ya. Dengan demikian, sang istri yaitu Anti memilih menjalankan kewajiban perjalanan secara terpisah, ya berarti statusnya adalah MT. Terus, penghasilan neto keluarga tersebut dihitung dengan ketentuan MT. Yaitu apa? Penghasilan neto suami, termasuk juga penghasilan neto anak. Yaitu Anto dan Anita. 120 juta dan 50 juta, itu 170 juta rupiah. Terus, penghasilan neto istri, itu 110 juta. Ini karena MT, maka berlaku juga mengenai itu juga berlaku di PH ya, bahwasanya penghasilan itu tidak bersifat final. Maka total penghasilan dari keluarga tersebut adalah 170 juta rupiah ditambah 110 juta rupiah sama yang 280 juta rupiah. 170 ini adalah ikut Anto, di mana Anto ini terdiri dari Anto dan anak. Ya, jadi anaknya itu ikut bapaknya gitu ya. Nah, untuk untuk menghitung nanti ya, ini kan karena ada statusnya adalah MT ya, maka nanti kan di-split juga ya. Berapa sebenarnya penghasilan yang terutang totalnya dan berapa penghasilan yang terutang bagi Anto dan juga bagi Anti. Nanti akan dibahas di tema berikutnya.